Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, kenikmatan kita bisa menunaikan salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan orang yang mengikuti jalannya hingga yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah lalu kita membahas ayat-ayat berkenaan dengan muraqabah, dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas lanjutannya, yaitu hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin berkenaan dengan muraqabah. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa ammal haditsu fal awwalu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adapun hadis, dalil dari hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Siapa Umar bin Al-Khattab ini? Kunyahnya siapa? Abu Hafs. Ya, Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin yang keberapa? Yang kedua. Naam. Gelarnya apa atau julukannya apa? Faruq. Naam. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang sangat panjang, ya. Hadis ini bahkan banyak ulama yang mensyarahnya, menjabarkannya sampai dibuat buku. Karena banyaknya faedah dalam hadis ini. Ya. Kita bahas dari per kalimat, ya. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kami para sahabat duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Jadi keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, kehidupannya antara, ya, beliau bersama dengan keluarganya, ya, membantu keluarganya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat makanan untuk keluarganya, ya, mengadon gandum, atau di keluarganya beliau menjahit sendiri atau menambal sendiri pakaiannya yang rusak. Kalau kita bandingkan dengan pakaian yang kita pakai, ya, belum sampai lubang pun kita sudah ganti. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menambal sendiri pakaian yang rusak, yang lubang. Ditambal sendiri, dijahit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki sandalnya. Sandalnya putus, diperbaiki sendiri.
ada hadis tentang sendal ini ya. Janganlah kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun itu hanya tali sendal ya. Kalau dulu tali sendal dari tali kemudian ditaruh di sandalnya. Janganlah kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu anjuran untuk kita zuhudnya. Sebisa mungkin untuk kita hanya mencukupkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahlibus syah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah susu kambing sendiri yang diperuntukkan nanti untuk keluarganya. Wa imma ma'a ashabihi, kalau tidak bersama keluarganya, kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di masjid. Ya. Kalau enggak seperti itu, kadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi keluar dari masjid, keluar dari rumahnya untuk melakukan ibadah yang lain. Contohnya iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Au ziyaratu qaribin, atau kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kerabat dekatnya. Wa ghairu dzalika minal umuril lati la yumdi minha lahdhah illa wa huwa fi taatillah. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghabiskan waktunya kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hafizal waqt, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga waktunya. Ya kita sebagai seorang mukmin memanfaatkan waktu kita. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, memanfaatkan waktu kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik itu untuk akhirat kita atau untuk dunia kita. Jangan sampai habiskan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Dan sungguh aneh ya, waktu ini adalah hal yang termahal yang dimiliki oleh manusia, akan tetapi hal yang paling mudah untuk dilupakan, tidak disyukuri, tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-Mu'minun ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Dan sampailah ketika datang kepada mereka al-maut, datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un. Mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah, ya Rabb, kembalikanlah aku. Kembalikanlah untuk bisa hidup lagi. Biar apa? Biar bisa main-main? Tidak. Biar bisa menikmati dunia, makanan dan yang lainnya? Tidak. Apa lanjutannya? La'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga dengan itu aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Jadi kalau kita memiliki waktu, ya sebisa mungkin kita manfaatkan, karena itu akan kita sesali. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh ila akhiril ayat. Naam. Kita lanjutkan. Dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Suatu hari datang kepada kami seorang yang syadidu bayadis thiyab, bajunya sangat putih, bersih, rambutnya hitam kelam, ya maksudnya benar-benar hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat adanya bekas-bekas habis perjalanan. Padahal kita tahu zaman dulu kalau perjalanan jauh itu naik apa? Unta. Kalau enggak berjalan. Sudah diaspal apa belum zaman dulu? Ya belum ya. Berarti apa? Berdebu. Tapi kok bajunya masih putih, rambutnya masih hitam. Padahal kan harusnya kalau perjalanan jauh apa? Kusut ya kan? Kena debu ya. Ya kalau sekarang bisa berhenti di pom bensin mandi. Ya. Jadi masih bisa rapi. Kalau zaman dulu tidak ada seperti itu.
Berarti kalau dia dari perjalanan yang jauh, seharusnya bajunya sudah kelihatan kotor. Rambutnya juga sudah berantakan, kusam. La ya'rifuhu minna ahad. Dan di antara kami tidak ada yang tahu. Jadi ini orang jauh. Tapi kalau orang dekat kok tidak ada yang tahu. Ya. Kalau bajunya masih putih bersih, ya, rambutnya masih rapi, harusnya kan orang dekat aja, karena dia keluar dari rumah setelah itu menemui Rasulullah SAW. Tapi kami para sahabat tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bukan orang daerah sini juga. Hatta jalasa ilan Nabi SAW. Maka orang tersebut datang duduk di hadapan Rasulullah SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian orang tersebut mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan atau menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di pahanya. Paha siapa? Paha Rasulullah apa paha sendiri? Paha sendiri. Karena ini termasuk adab talibul ilm, ya. Ketika dia duduk di hadapan ulama, ya, dia mendekat kepada ulama tersebut, kemudian duduk dengan adab, ya, meletakkan tangannya di pahanya. Itu termasuk kesempurnaan adab ketika kita mengambil ilmu dari seseorang, seperti itu. Wa qala ya Muhammad. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Badui. Ya. Karena kalau sahabat Rasulullah SAW akan memanggilnya dengan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, kalau orang Badui ini memanggil Rasulullah SAW dengan namanya. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita memanggil Rasulullah SAW seperti kita memanggil orang biasa. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dah. Jangan sampai kita memanggil Rasulullah SAW seperti kita memanggil teman-teman kita. Ini termasuk adab. Dan termasuk adab juga kalau kita ini jauh dari Rasulullah SAW, sepeninggal Rasulullah SAW, ketika ada hadis yang dibacakan, ya, kita dilarang untuk mengangkat suara kita. Termasuk adab. Makanya dalam surat Al-Hujurat, la tuqaddimu baina la ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya, jangan. Dan dalam surat Al-Hujurat juga dikatakan kita jangan sampai mengangkat suara kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk adab. Ya. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah, beritahu aku tentang apa itu Islam. Ya. Islam ini memiliki makna yang jika disebutkan sendiri itu mencakup keimanan. Begitu pula keimanan jika disebutkan keimanan sendiri mencakup keislaman. Tapi kalau disebutkan bersamaan itu berbeda maknanya. Islam rata-rata adalah ibadah-ibadah yang zahir, sedangkan iman adalah ibadah-ibadah yang batin. Makanya kita beriman kepada Allah. Iman di mana? Di hati. Sedangkan Islam kita syahadat. Zahir atau tidak? Diucapkan dengan lisan. Salat, zakat, puasa, haji, seperti itu. Nah, ini orang tersebut bertanya, apa itu Islam wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah. Islam adalah dengan engkau bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, la ilaha illallah terkenal dengan apa? Kalimat tauhid. Kalimatut tauhid. Nah,
Dulu dosen saya mengatakan kalau salah satu sir atau rahasia dari kalimatul tauhid atau kalimatul ikhlas ini adalah sesuatu yang memang harus dari hati dan tidak perlu, intinya adalah ini menunjukkan benar-benar keikhlasan. Dari huruf-hurufnya saja kita bisa memahami kalau itu memang benar-benar harus dari hati. Coba kita ucapkan la ilaha illallah. Mulut kita itu tidak bergerak. Ya, coba ucapkan la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir bisa. Ya. Itu sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Maknanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, benar apa salah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Benar apa salah? Benar. Benar. Berarti semua Tuhan adalah Allah. Iya apa enggak? Ada Tuhan enggak selain Allah? Yang dianggap Tuhan ada kan? Berarti apakah itu Allah? Tidak kan? Berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surat As-Saffat, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Orang-orang musyrikin mengatakan, apakah engkau wahai Muhammad menjadikan ilah sesembahan-sesembahan yang banyak, ilahan wahida, ya, Tuhan yang satu, sesembahan yang satu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan ilah juga. Makanya ya la ilaha illallah artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak atau yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidak hak, yang lain adalah batil. Dan ini adalah uluhiyah, ya. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menerima peribadahan makhluknya. Dan ini termasuk fara', di dalamnya terdapat keimanan seseorang dengan rububiyatullah. Seseorang mengimani keroban Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan dan yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Karena tidak mungkin seseorang menyembah seharusnya, ya. Seharusnya seseorang atau makhluk tidak menyembah yang tidak memiliki kemampuan. Ya, kita tahu kalau semua makhluk itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang memiliki sifat yang sempurna, yang berhak untuk disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala semuanya diciptakan. Yang diciptakan tidak berhak untuk disembah. Karena apa? Ada di sana yang menciptakan. Yang menciptakanlah yang berhak untuk diibadahi. Naam. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Kenapa? Ya, di sini disebutkan satu rukun. Satu rukun tapi mencakup dua. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Karena intinya satu, yaitu apa? Beribadah dengan benar. La ilaha illallah artinya kita mengikhlaskan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhak untuk diibadahi. Wa anna Muhammadan Rasulullah maknanya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita seorang hamba tidak tahu bagaimana ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa diketahui melalui wahyu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Dan Islam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah agama semua para nabi. Semua para nabi dan rasul agamanya adalah Islam. Makanya innad dina indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Dan siapa yang berharap selain Islam sebagai agama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-anbiya ikhwatun allat. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Nah, para nabi itu adalah saudara sebapak. Agama mereka satu, yaitu Islam, dan ibunya berbeda-beda. Maksudnya apa? Syariat mereka berbeda-beda. Cara beribadahnya berbeda-beda. Cara beribadahnya kita kaum muslimin berbeda dengan yang dibawa oleh Nabi Isa, yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Cara beribadahnya berbeda. Tapi akidah mereka sama, yaitu Islam. Hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir, khatamul anbiya. Dan tidak diterima setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Islam. Sebagaimana dalam hadis wallahi la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun, tidaklah mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Yahudi maupun orang Nasrani, walam yu'min bi, dan tidak beriman kepadaku illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk ashabin nar, penduduk neraka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seandainya lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa alaihissalam itu masih hidup sekarang, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada kesempatan baginya kecuali dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengakui atau mengaku-ngaku kalau dia beriman kepada Nabi Musa atau beriman kepada Nabi Isa ataupun nabi-nabi yang lain, hakikatnya dia telah mengkufuri Nabi Musa dan Nabi Isa dengan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salawatullahi alaihim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghapus agama yang sebelumnya. Begitu pula dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat Samudul mursalin. Ini contoh ya. Kaum Samud telah mendustakan mursalin, para rasul. Padahal yang diutuskan, yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum Samud siapa? Nabi Saleh. Dengan dia mendustakan Nabi Saleh, tidak mau beriman kepada Nabi Saleh, sudah dianggap mendustakan para rasul. Nah, dalam keimanan kita kepada wa anna Muhammadan Rasulullah itu juga terkandung kita harus mengikuti atau ibadah kita harus benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sampai kita membuat syariat yang baru, seakan-akan kita mendustakan, menuduh antara dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan syariatnya, ada yang disembunyikan. Karena Allah Subhanahu wa taala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Atau beranggapan kalau memang belum sempurna. Antara Rasulullah menyembunyikan atau agama belum sempurna. Kalau sampai
kita beribadah tanpa ada landasan dari bimbingan dari syariat ini. Nah. Dan termasuk dari kesempurnaan dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah adalah kita membenarkan dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Semuanya selama itu hadis yang sahih dan termasuk kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Islam ini diberikan sanad. Jadi tahu mana yang sahih, mana yang tidak. Kalau hadis sahih kita wajib mengimaninya, walaupun ya akal kita kurang menerimanya. Dan perlu diketahui bahwasanya hadis ataupun nas dalam syariah itu tidak ada yang bertentangan dengan akal yang sehat. Jadi kalau ada pertentangan antara akal dengan nas, baik itu Al-Quran maupun hadis yang sahih, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dalilnya tidak sahih. Yang kedua, akalnya yang tidak sehat. Mungkin sudah kena syubhat. Ya. Yang ketiga, akal tidak mampu memahaminya dengan benar. An-naqlu ja'a bima yuharul aqlu fihi la bil muhali bainal bil muhali al bayyinil butlan. Jadi dalam syair dikatakan naql, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu kadang memang datang dengan sesuatu yang akal tidak mampu untuk memahaminya. Tapi tidak mungkin datang dengan sesuatu yang mustahil. Sebuah contoh. Isra Mi'raj. Kalau zaman dulu masuk akal atau tidak? Seakan-akan mustahil. Tapi itu tidak mustahil. Itu hanya akal yang tidak mampu. Kenapa? Kalau sekarang kita katakan lebih gampang. Mungkin enggak dari Mekah ya pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam? Mungkin tidak kalau sekarang. Mungkin naik pesawat. Ya kan? Berarti sekarang kalau akal sudah sampai, dulu tidak sampai. Nah, inilah kadang ya, kalau naql itu sahih, Al-Quran, dalil Al-Quran maupun Sunnah itu sahih, ya, tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Hanya kadang akal kita yang terbatas. Makanya wajib kita beriman. Rasulullah SAW memerintahkan ketika lalat masuk ke gelas apa? Suruh dimasukkan. Mungkin kalau kita dulu ya sebelum ada penelitian, ya Allah, masa suruh begini. Tapi setelah ada penelitian, oh ternyata yang disabdakan oleh Rasulullah adalah benar. Nah. Kemudian wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Itu rukun yang kedua, rukun Islam. Nah, iqamis shalah bukan ada'is shalah. Beda antara ada'is shalah sama iqamis shalah. Iqamis shalah adalah menegakkan. Ya, menegakkan. Berarti harus apa? Dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan wajibnya. Seperti itu. Salat dalam secara bahasa itu, salat artinya adalah doa kebaikan. Tapi kalau secara istilah, ya istilah, kalau tadi kan etimologi ya, bahasa, kemudian dan istilah apa? Adalah salat dalam secara istilah adalah apa? Loh, salat maghrib enggak tadi? Nah, apa itu salat? Kewajiban. Ya pokoknya tahulah salat itu ya. Tapi para ulama mengatakan salat adalah ya amalan atau perbuatan, baik itu gerakan maupun perkataan, ya, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itulah salat. Ya. Itulah salat. Naam. Dan sholat ini di antara fadilahnya
Di dalamnya ketika kita membaca Al-Fatihah, di situ ada hak kita dan ada hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, Allah Subhanahu wa taala bersabda, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku memujiku lagi. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, ya sama, masih pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi. Ini sekarang antara aku dan antara hambaku. Kenapa? Ya. Di situ ada pengakuan hak Allah Subhanahu wa taala dan permintaan supaya diberi pertolongan. Ya. Pemberian hak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iyyaka na'budu. Kita hanya kepadamu kita beribadah. Ya. Kemudian wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk jalanmu yang lurus. Kok kita sehari 17 kali membaca ihdinas siratal mustaqim? Meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, padahal kita sudah Islam. Kenapa? Kenapa? Yakin nggak Muslim? Yakin kan? Jangan insya Allah ya. Kalau Muslim, yakin. Kalau mukmin baru beda. Ya. Nah, kenapa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim? Karena hidayah ada dua, ikhwah. Yang pertama adalah hidayah ilal Islam, yang kedua adalah hidayah fil Islam. Hidayah masuk ke Islam, dan alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah Allah pilih untuk dimasukkan ke dalam Islam. Nah, kalau kita sudah di dalam Islam, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah fil Islam. Hidayah dalam Islam untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa istiqamah di atas keislaman. Karena syubhat banyak, syahwat juga banyak. Makanya kita meminta untuk istiqamah, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah milik hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini ya, akan mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, tapi kalau kita lihat, kenapa ada orang salat tapi maksiat tetap jalan? Padahal ayatnya, apakah yang salah ayatnya? Tidak, yang salah ada orangnya. Ya. Ada perkataan yang bagus, yaitu yang artinya, karena Ana lupa secara bahasa Arabnya secara nasnya, dengan kadar seorang hamba itu mendirikan sholat, maka dia akan mampu untuk meninggalkan kemaksiatan dengan kadar tersebut. Kalau seorang hamba mampu mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya itu setengahnya, dia akan mudah untuk meninggalkan kemaksiatan setelah setengahnya. Begitu pula kalau misalnya dia mampu mendirikan sepertiga, dia mampu untuk meninggalkan 2/3 dari kemaksiatan seperti itu. Nah, makanya kalau ada yang sholat tetap maksiat jalan, sholatnya yang ditanya. Nah, dan kita tahu ya, sholat ini diambil langsung oleh Rasulullah SAW, mengambil wahyunya kemana? Sidratul Muntaha dengan adanya Isra dan Mi'raj. Pertama kali sholat ini diwajibkan berapa? Berapa rakaat? 50 rakaat. Setelah itu turun, bertemulah Nabi Musa alaihi assalam, akhirnya naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai kita ya diwajibkan untuk sholat 5 kali dalam satu hari. Nah, ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Walaupun kita melakukan sholat hanya 5 kali dalam sehari, akan tetapi dihitung 50 kali. Dihitung 50 kali. Bukan seperti kalau kita melakukan kebaikan dilipat gandakan 10 kali, bukan. Akan tetapi benar-benar kita melakukan sholat 50 waktu. Diganjar dengan seperti itu. Ini menunjukkan agungnya sholat. Besarnya pahala sholat. Nah, beberapa hal yang menunjukkan pentingnya sholat atau betapa besarnya sholat ini. Yang pertama, diwajibkannya tidak seperti diwajibkannya haji, tidak diwajibkannya puasa, zakat, ya, tidak. Akan tetapi ketika perintah kewajiban sholat Rasulullah SAW langsung ke Sidratul Muntaha. Ini satu. Yang kedua, nah, dari segi waktunya itu paling mulia. Termasuk waktu yang paling mulia yaitu pada Lailatul Mi'raj. Kemudian dari segi jumlahnya. Jumlahnya adalah 5 kali walaupun ya, tapi dihitung 50 kali. Masya Allah ya. Hiya khamsun fil fi'li wa khamsuna fil mizan. Jadi dia itu 5 dalam yang kita lakukan, tapi di mizan dalam timbangan dia adalah 50 kali. Nah. Waktu-waktu sholat. Ya, waktu-waktu sholat ini penting. Kapan waktu sholat fajar? Ketika azan fajar. Iya. Ketika terbit fajar shodiq. Ya, fajar shodiq itu gimana? Ya, dia membentang. Beda kalau fajar kadzib yang memanjang. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai matahari muncul. Sampai terbit. Nah, ya sampai waktu larangan. Kapan waktu larangan? Ketika matahari akan sudah mulai menguning. Subuh belum ada bayangan. Ya, nah. Waktu zuhur. Nah, dimulai kapan waktu zuhur? Jam 12. Matahari di atas kepala? Tidak. Di atas kepala pas gimana di atas kepalanya? Nah, ini muadzin harus tahu nih caranya ngitung gimana. Atau kita semua harus tahu kalau kita misalnya tersesat di hutan, nggak ada jam, gimana ngitungnya? Nggak sholat. Ya, ketika zawal itu matahari tergelincir. Caranya bagaimana? Kalau misalnya kita bawa tongkat, tancapkan. Matahari ini akan bergeser. Bayangannya karena terbit dari mana? Dari timur, berarti bayangannya ke barat. Dia terus berjalan, akhirnya bayangan ini makin pendek, kemudian berubah arah dan mulai memanjang. Nah, ketika memanjang inilah dihitung berarti sudah masuk waktu zuhur. Tapi ingat, di sini ada bayangan paling pendek ya. Nah, bayangan paling pendek bertambah. Nah, itu baru ya masuk waktu zuhur. Bayangan yang pendek ini ada gunanya, ditandai panjangnya berapa. Kenapa? Kapan terakhir waktu zuhur? Kapan waktu terakhir waktu zuhur? Idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Kalau ya bayangannya itu sudah sama dengan tongkat yang kita berdirikan. Nah, tapi tadi ditambah dengan bayangan yang pendek tadi. Makanya kalau kita misalnya pakai tongkat seperti itu, ya tancap, kemudian makin pendek, sudah paling pol pendek ditandai berapa senti. Nah, nanti sudah memanjang, udah masuk waktu zuhur. Kemudian waktu asarnya, ketika ini sudah sepanjang bayangan yang tadi ditambah tinggi tongkat yang digunakan. Itu masuk waktu asar. Nah, waktu asar sampai kapan?
Tidak. Waktu asar ini dibagi menjadi dua. Yaitu sampai matahari menguning. Kalau sudah menguning ini batasnya. Kecuali waktu darurah. Waktu darurah dari kuning ini sampai matahari terbenam masih boleh sholat. Kapan itu waktu darurah? Waktu darurah adalah ketika uzur. Seperti wanita misalnya suci ya. Ketika suci dalam keadaan waktu darurah tersebut, wanita tersebut melakukan sholat. Sholat apa? Asar? Tidak. Zuhur dan asar. Kenapa? Zuhur dan asar adalah waktun wahid. Zuhur dan asar adalah satu waktu. Jadi ketika wanita suci di waktu darurah tersebut, dia wajib sholat zuhur dan asar. Begitu pula misalnya pokoknya masuk waktu asar ya, dia suci, zuhurnya ditunaikan. Nah, seperti itu. Gimana? Iya, walaupun sampai waktu darurah tadi, sampai tenggelam, pokoknya sebelum tenggelam, sudah menguning tapi belum tenggelam, menjamak, yaitu menunaikan zuhur dulu, baru asar. Bukan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Karena urutannya itu zuhur baru asar, kecuali ada catatan. Ya. Oh enggak, kalau ini enggak. Beda, kecuali kalau lupa beda lagi. Kalau lupa misalnya, lupa sholat zuhur, ingat-ingat asar, dan sudah waktu darurah, atau mungkin ketiduran, ya ketiduran dari sebelum jam 11 ketiduran, sampai sudah menguning. Kemudian dia mendapatkan, kalau misalnya mendapatkan sholat asar saja. Dia mendapatkan sholat asar saja, dia sholat asar dulu. Habis itu baru zuhur. Karena begitu pula sama perempuan tadi ya, sama. Jadi waktunya dihitung kalau misalnya 5 menit satu sholat asar. Memang kurang 5 menit lagi sudah tenggelam. Berarti sholatnya asar dulu. Kemudian maghrib, kapan? Tenggelam sampai hilang merah, ufuk merah ya. Waktu isya kapan? Dari mulai akhir waktu maghrib sampai kapan? Sampai subuh. Menjelang subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail." Tegakkanlah salat dari mulai duluku syams, tenggelam, ila ghasaqil lail, sampai pertengahan malam. Jadi yang kuat walaupun ada khilaf itu hanya sampai pertengahan malam. Sama kalau sucinya isya, wanita juga sholat maghrib. Tapi kalau sucinya setelah pertengahan malam, sholat isya sama maghrib apa enggak? Sudah habis waktunya, berarti enggak. Berarti tidak. Walaupun mungkin ada pendapat yang setelah isya, setelah pertengahan malam itu sama kayak tadi, yaitu waktu darurah. Ya. Tapi kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala merojihkan tidak. Kalau wanita ya sucinya setelah pertengahan malam, berarti dia tidak sholat isya dan tidak sholat maghrib. Nah, dalam permasalahan seperti ini juga, dalam haid ya, ketika seorang wanita haid misalnya waktu zuhur, ketika haid waktu zuhur, dia sudah masuk zuhur tapi belum sholat, kemudian haid, maka ketika suci dia wajib mengqadha'nya. Dengan catatan waktunya memang benar-benar cukup untuk melakukan wudhu dan sholat sampai salam. Beda misalnya sekarang baru masuk 1 menit, kemudian datang haidnya, tidak wajib mengqadha'nya. Kenapa? Kalau dia sholat juga tidak cukup. Kalau panjang dari cukup untuk bersuci, untuk berwudhu, berapa menit dikira-kira, kemudian untuk melakukan sholat zuhur itu kira-kira berapa menit, tapi kok dia tidak segera melakukan, menundanya, kemudian datang haid, maka dia mengqadha'nya nanti ketika suci. Allahu a'lam.
Ya, masalah pembahasan sholat sebenarnya masih panjang, tapi karena sudah habis waktunya, kita cukupkan dulu. Mungkin ada pertanyaan sebentar. Naam. Tafadhol, tafadhol. Kalau belum tenggelam, kalau puasa tetap tidak dapat puasa. Dia dapat pahala, tapi kalau puasanya belum sempurna, dia berarti mengqadha. Nah, silakan. Oh, masalah tariku. Ini meninggalkannya karena lupa apa memang nggak sholat? Nah, ini berarti masalah tarikus sholah. Nah, sebenarnya memang dibahas, cuma ya nggak apa-apa sekarang ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya itu kan tanpa udzur. Ya, memang dia nggak mau sholat. Ya. Keluar waktunya, apakah dia wajib mengqadha? Memang ada perselisihan di kalangan ulama. Ya, tapi wallahu alam yang paling dekat yaitu perkataan yang mengatakan tidak wajib mengqadha. Karena kalau dia mengqadha dengan 1000 sholat pun dia tidak akan mampu untuk membayar sholat yang telah dia tinggalkan. Ya, dia hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan sekali-kali lagi untuk meninggalkan sholat. Tapi juga ada hikmahnya juga. Ya, hikmahnya apa? Orang baru mau tobat nih. Orang baru mau tobat umur 50 tahun. Dari balik sampai 50 tahun, ya nggak pernah sholat. Ketika mau tobat, ya Allah, tanggunganku berapa sholat ini kan? Berat, dia malah nggak jadi tobat takutnya. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Makanya cukup baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan meninggalkan sholat lagi, ya. Karena itu tonggaknya agama. Nah, kita ada pertanyaan lagi? Satu lagi kalau ada? Oh, ada dua ya? Ya udah, tafadhol. Enggak apa-apa, ayo. Iya. Hmm. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim nyebut siapa itu? Ya sudah. Semua berapa ribu kalimat lafzul jalalah Allah. Kalau nggak ada, kenapa ada di Al-Quran? Bismillah, kita sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah ada berarti. Iya kan ya? Seharusnya kalau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak sebingung itu. Allah ada, ya ada. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Yang di Al-Quran disebutkan itu Allah, yang masa nggak ada? Nah, ayo tafadhal terakhir. Sallallahu alaihi wasallam. Mengkosor atau menjamak? Iya, mengkosor atau menjamak? Yang saya tanya mengkosor apa menjamak? Kalau menjamak ada. Kalau mengkosor saya belum pernah dengar. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dalil itu, ada. Tapi kesahihannya Anda belum tahu ya. Wallahu a'lam. Tapi ada, saya pernah dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamaknya. Ya, nah, wallahu a'lam. Kelas ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.